Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sampai pagi ini kami boleh bangun, menikmati hidup yang Tuhan beri, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus menghidupkan dan menumbuhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nats kita hari ini terambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai 36. Namun kita akan membaca ayat yang ke-4a. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Tema kita hari ini, mana di padang gurun saat kekurangan jadi ladang iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, padang gurun sering digambarkan sebagai tempat ujian, kekeringan, dan kelaparan. Maka dalam Keluaran 16 kita melihat di mana bangsa Israel baru saja dibebaskan dari Mesir, tetapi segera menghadapi kelaparan. Respon mereka bukan doa, tetapi keluhan. Namun yang luar biasa, Tuhan tidak membalas dengan murka, melainkan dengan pemeliharaan yang penuh kasih. Kita dapat melihatnya, satu, pemeliharaan Tuhan tak selalu sesuai harapan, tetapi selalu cukup. Ayat 4 dan ayat 5. Israel ingin kenyang seperti di Mesir, tetapi Tuhan memberi mana, makanan baru yang tidak dikenal. Mereka harus mengumpulkannya setiap hari kecuali pada hari ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberi gudang penuh, tapi cukup untuk hari ini. Ia mengajar Israel dan kita untuk percaya kepadanya setiap hari, bukan hanya pada saat pesta besar dan kelimpahan. Kedua, Tuhan mengajar ketaatan melalui hal sederhana. Ayat 19 sampai 30. Jika kita melihat, maka aturan tentang mana itu sederhana. 1. Jangan simpan sisa. 2. Kecuali sebelum Sabat. 3. Jangan keluar saat Sabat. Tapi faktanya sebagian orang melanggar dan hasilnya busuk, berulat, dan membuat mereka menjadi kecewa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan sering menguji ketaatan kita bukan dengan perintah besar, tetapi lewat hal-hal sederhana dan keseharian kita. Maka belajarlah setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. 3. Keluhan bisa membutakan iman. Ayat yang kedua dan ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel lupa bagaimana Tuhan membelah laut, menyelamatkan mereka dari tentara Firaun. Hanya karena lapar, mereka berkata, lebih baik mati di Mesir. Jika kita mau jujur, maka keluhan sebenarnya memperbesar kekurangan dan mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi sebaliknya, syukur membuka mata akan pemeliharaannya yang setia. Pertanyaan sekaligus tamparan untuk setiap kita. Sudahkah kita bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan beri dalam hidup kita? 4. Mana gambar Kristus dan firman. Ayat 31 sampai 36. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga.
Yohanes 6 ayat 35. Mana adalah bayangan akan Kristus, makanan yang cukup untuk jiwa yang lapar. Firman Tuhan adalah mana rohani, harian, segar, dan mencukupi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa hidup seperti padang gurun, kering, sulit, dan penuh kebutuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak berubah. Dia masih menurunkan mana hari ini dalam bentuk kasih karunia, rezeki yang cukup, firman, dan damai yang melampaui pengertian setiap kita. Maka jangan simpan kekhawatiran untuk hari besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ambil mana hari ini dan percayalah Tuhan pasti mencukupkan. Amin, firman Tuhan.